jelaskan bahwa ini 172 pinjol ilegal ini stop kalian bayar ya, daripada uang kalian sia-sia nanti kalian bayar juga tidak diverifikasi di aplikasinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya di channel RG Official ya. Dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua masalahnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, ada 172 pinjam online ilegal yang berhasil ditutup SWI ya, atau Satgas Waspada Investasi. Jika kalian yang ada gagal bayar di aplikasi ini ya, kalian tidak perlu panik jika ada debt collector yang menagih karena aplikasinya sudah ditutup oleh Satgas ya. Dan buat kalian yang belum mendukung channel kita, silakan subscribe dulu ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia menantikan updatean terbaru dari saya. Oke, di sini langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini ada 172 pinjol ilegal yang ditutup Satgas Waspada Investasi di bulan Juli ini ya. Satgas Waspada Investasi atau SWI yang beranggotakan 13 kementerian dan lembaga kembali menutup 172 pinjaman pinjol ilegal yang beredar secara digital ya. Hal tersebut merupakan bukti upaya SWI untuk melindungi masyarakat dari maraknya pinjaman online ilegal. Ketua SWI ya, Tongam L. Tobing menjelaskan bahwa upaya tersebut akan dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahwa pinjaman ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. SWI mendorong penegakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal ini karena pemblokiran situs dan aplikasi tidak menimbulkan efek jera dari pelaku kejahatan ini. Pinjol ilegal ini persoalan bersama yang harus kita berantas bersama-sama untuk melindungi rakyat. Ya, namun ya pemblokiran di Kemkominfo ya, tetap saja aplikasinya ada. Diblokir satu malah 2 atau 3 muncul kembali. Ini tidak bisa mengatasi masalah ini sebenarnya ya, karena mereka ada saja mengganti sampul ya, mengganti nama. Jadi untuk memberantas benar-benar besi, saya rasa butuh proses yang lebih apa ya. Karena aplikasi ini tentu saja selalu berganti dia di Play Store. Makanya kadang-kadang kalian cari di Play Store hilang, padahal di Chrome juga ada ya. Satgas juga berharap masyarakat bisa membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman ilegal dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pinjaman dengan menghindari pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK. Jika memenuhi kasus pinjol ilegal, masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui website. Ya, ini ada ditampilkan websitenya jika kalian ingin mengadukan kalian yang terjerat di pinjaman online ya. Nanti kita sertakan di link deskripsi video. Dan nanti kita akan bahas juga bagaimana cara melaporkannya ya. Dari keterangan resminya itu 172 daftar pinjol ilegal yang ditutup SWI pada Juli 2021. Kan yang pertama ada Dokuku, pinjaman kredit online cepat tanpa anggunan. Yang kedua Tunai Saku, Dana Impian ya, yang keempat Dompet Wing, yang kelima pinjaman hit, yang keenam pinjaman siga, yang ketujuh cash crow, yang kedelapan kopi aren, nih kopi aren ya, yang kesembilan Joy Cash, yang ke-10 kredit kilat, 11 dana kita, 12 rel tunai, 13 pinjaman aman, 14 mari uang pinjaman uang tunai kredit dana cash, yang ke-15 rupiah kredit, mobil wallet, uangku, cash advance, yang ke-19 dana lancar, yang ke-20 utama gemilang, 21 my rupiah, 22 RP pinjaman pro, 23 punya uang ya, yang ke-24 ada rupiah, 25 e-dompet, 26 duit kita pro, 27 ambil pinjaman, 28 uang tunai, 29 dana cash, 30 esi pinjam, 31 esi pinjam juga ya, ada 2. Yang ke-30 esi pinjam uang duit dan dana, yang 31 esi pinjam information of cash, yang ke-32 rupiah plus, 33 teman rupiah, 34 pohon uangku, 35 dana no, ini dana no udah diblokir ya.
36 dana now juga, 37 dana Y, 38 DSO dompet saku, 39 dana muda, 40 kredit badak, 41 uang jajan, 42 uang jajan juga, 43 kotak emas, 44 kredini, 45 rupiah saku. Terus yang selanjutnya 47 dana cepat, 48 banyak duit, 49 KTA cepat kilat, 50 koin cepat, 51 pinjam emas, 52 solusi dana, 53 gajah cash, 54 dompet asli, 55 ki dana, 56 KSP dana cepat, 57 rupiah kilat, 58 pinjaman KTA cash, 59 kantong tunai, 60 uang cepat, 61 pop loan, 62 pop kredit ya, 63 sumber tunai, 64 ekspres tunai, 65 kredit aman, 66 uang cepat, 67 kaya cepat, 68 dana cepat Indonesia, 69 tarik dana, 70 pinjam aja, 71 rupiah kilat, 72 uang kontan, 73 ada kredit, 74 dana aman, 75 rupiah maju, 76 beruang, 77 rupiah saku, 78 tunai pinjaman, 79 pinjaman kilat, 80 Indo Cash Pro, 81 Mister Rupiah, 82 Bit Token, 83 boleh minjem, 84 pinjaman no, 85 pinjam Maria, 86 kredit Indo, 87 ada dana, 88 uang cash, 89 siwet, 90 emas kita, 91 ayo cash. Mohon kalian simak ya sampai habis, siapa tahu kalian ada gagal bayar di aplikasi ini. Dan 92 selanjutnya dana tunai, 93 saku cerdas, 94 ada cash, 95 tunai dana, 96 cair dana, 97 sukses tunai, 98 uang cepat, 99 pinjam cepat, 100 rupiah yuk, 101 uang sirah, 102 dana toko, 103 tunai rupiah, 104 pinjam cepat, 105 kredit tunai, 106 dana setia, 107 dana yuk, 108 pinjaman flash, 109 kartu 4 pro, 110 dana cair, 111 cash kilat, 112 kredit tunai, 113 fulus mas, 114 rupiah kuat, 115 pinjaman cepat, 116 duit plus, 117 uang tunai, 118 emas saja, 119 dana ekspres, 120 uang jajan, 121 a lot of money, 122 ACA MFX ya. Ini apa nih ACA MFX, 123 ada dompet, 124 agri kami, 125 agri kami, 126 AGV rupiah, 127 ahli dana, 128 AI link, 129 ajukan dana, 130 akses cepat, 131 ambil pinjaman, 132 unloan, 133 anti pinjam, ANT pinjam ya, 134 Ainlek kredit, 135 apel manis, 136 aksis seluler, 137 ayo dandalion, 138 ayo pinjam, 139 bahari, 140 bantu aja, 141 bantu sesama, 142 berkes, 143 berkes 2, 144 belanja uang, selanjutnya 146 beta cash, 147 bom putih, 148 botol beruntung, 149 brokes, 150 bullstar, 151 bunga anggrek, 152 bunga dahlia, 153 bunga kilat, 154 bunga lotus, 100 bunga makmur, 155 bunga makmur ya, 156 bunga melati, 157 butuh dana, 158 butuh uang, 159 cair cepat, 160 cangkul, ini cangkul juga di blok ya, 161 kapital venture, 162 cash baru, 163 cash express, 164 cash fresh, 165 cash lagi lag, 166 cash lagi plus, 167 cash lagi pro, 168 cash late, 169 cash lunas, 170 cash wash, 171 cash max, 172 cash plus ya. Jadi itulah 172 fintech pinjaman ilegal yang sudah berhasil ditutup SWI ya. Jadi buat kalian yang masih saat ini mendapatkan tagihan di antara
172 fintech ini, misalnya mereka masih menagih melalui WA kalian blok saja, nggak usah kalian tanggapi ya, karena itu kan udah di blok. Nanti ketika kalian menjelaskan, misalnya kalian menjelaskan kepada DC tersebut, bukannya aplikasi Anda sudah diblok. Tentu nanti mereka akan menjelaskan bahwa aplikasinya lagi tahap pembaruan ya, ke upgrade ke versi yang terbaru. Biasanya mereka akan menjelaskan seperti itu. Contohnya seperti RP cepat ya, itu kan kemarin pernah sudah diblok, tetapi beberapa rekan yang sudah mengajukan, yang masuk ke saya kok masih ditagih katanya. Itu memang masih ditagih karena kan mereka masih ada data kalian, masih ada sistem kalian. Bukan berarti udah ditutup SWI ya, ataupun sudah diblok beberapa di Play Store, itu mereka akan tetap ada akses untuk menagih kalian. Jadi sarannya tidak usah ditanggapin lagi karena kan udah ditutup SWI juga ya. Tentu kalian ingin membayar, aplikasinya juga tidak ada. Pasti mereka beralasan aplikasinya memang nggak ada lagi tahap pembaruan ya. Jadi tentu mereka akan menyiapkan khusus rekeningnya ya, atau mereka membuat virtual account untuk kalian membayar. Itu takutnya nanti kalian membayar ya cuma-cuma, nanti tidak proses juga di aplikasinya, itu aplikasinya tidak ada lagi ya kan. Jadi ini aplikasinya banyak yang sama ya, banyak yang sama. Jadi yang punya aplikasi ini developernya itu sama. Jadi makanya banyak aplikasi yang beranak beruntun, bahkan nama-namanya juga sama. Seperti yang di sini coba kita lihat tadi apa ya. Di sini kan ada bunga dahlia, ini kan bunga anggrek, ini baru ada yang masuk ke saya, dia baru pencairan sekitar 1 minggu yang lalu. Ada pencairan. Ini pasti dia bingung nanti pas jatuh tempo aplikasinya nggak ada. Makanya kita jelaskan bahwa ini 172 pinjol ilegal ini stop kalian bayar ya. Daripada uang kalian sia-sia, nanti kalian bayar juga tidak diverifikasi di aplikasinya. Jadi buat kalian yang masih saat sekarang masih diteror ya, seluruh data kontaknya, atau yang mau mendekati jatuh tempo, sementara kalian bingung ya bagaimana nanti jika disebar data ya, diteror ke data kontak, kalian sekarang tetap fokus kegiatan pribadi kalian, jangan sampai terganggu kegiatan misalnya ya seperti ibadah, kerja ya, jangan sampai terganggu. Kalian tetap semangat, kuatkan mental kalian bahwa memang ya kebanyakan DC itu tujuannya itu ya, membuat kalian down, depresi. Apalagi yang sudah diblokir OJK masih menagih, nggak usah kalian tangkap saja ya. Di sini kuncinya kepada kalian, solusi semuanya kalian, tapi kalian harus fokus, tenang ya. Semua pasti ada jalan penyelesaiannya. Makanya beberapa rekan-rekan yang sudah masuk ke kita, akhirnya mereka bisa tenang ya. Kita memberikan penjelasan juga. Kita juga sama-sama belajar memahami bagaimana konsekuensi pinjol sebenarnya, biar kalian tidak depresi terlalu berlebihan sehingga tindakan yang terduga kalian lakukan ya. Kita harapkan jangan sampai seperti itu, apalagi hingga mengakhiri hidup, hingga membobol tempat kerja sendiri kan. Ada yang kejadian yang sudah beberapa orang yang sudah mengakhiri hidupnya gara-gara teror DC pinjol karena tidak kuat. Jadi kalian yang sudah mendapatkan tagihan, mendapatkan teror, maksudnya kalian harus tetap tenang ya. Semua pasti ada jalan solusinya. Makanya kita sarankan ya, klarifikasilah ke beberapa data kontak yang sering kalian hubungi. Antara sekitar 20 atau 30 orang sebulan terakhir kalian harus konfirmasi. Sebelum DC itu menteror ke data kontak kalian, ataupun sudah menteror nggak apa-apa, kalian tetap klarifikasi. Itu menurut pendapat kita ya. Yang sudah kita lakukan ke rekan-rekan yang gagal bayar, yang masuk ke kita. Buktinya sekarang alhamdulillah udah selesai. Memang ada sih sekarang masuk terus banyak sekali. Bahwa menurut saya korban pinjol ini semakin banyak ya. Dari hari ke hari semakin banyak ada saja. Dari pencairan otomatis, tidak terkonfirmasi ya. Terus ya tanpa diklik, ajukan bisa langsung terkirim ke rekening. Itu kan bahaya sekali tanpa konfirmasi. Beberapa aplikasi pada cair, sementara bunganya dan dendanya hampir 50%, ada juga 40%. Bahkan dendanya ada 140.000 per hari. Kan gila, ini aplikasi pinjaman online memang benar-benar ingin menjerat ya. Jadi solusinya ya, buat kalian yang masih saat ini gagal bayar, masih saat ini diteror, jika ada melakukan
DC-nya pencemaran nama baik, jangan takut untuk melaporkan ke pihak yang berwajib di daerah terdekat kalian ya. Jangan takut, jangan kalian merasa punya hutang, kalian harus takut, itu nggak perlu kalian takut. Kalian tetap lapor. Saran saya lebih baik pinjamlah di pinjam online yang sudah berizin, yang sudah terdaftar di OJK, agar privasi data kalian aman ya. Dan buat kalian yang ingin bergabung di grup kita, sudah saya sediakan di deskripsi video ada grup Telegram yang bisa kalian, di situ banyak rekan-rekan juga memberikan pengalaman ya, saling menguatkan ya intinya ya. Oke, itu saja. Saya undur diri, Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.